Salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Mari kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Tuhan atas hari karunia-Mu. Kami percaya bahwa kami boleh ada sampai pada saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu perjalanan kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu, mohon Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan ini dapat kami pahami dengan benar, dan kami terus berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah berserah kepada Allah. Masorongan lako kalena. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam lirik lagu Kidung Jemaat 363 dituliskan bahwa bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Lirik ini hendak mengajak kita untuk menempatkan kehidupan kita di dalam otoritas Yesus, bahwa dalam menjalani hidup ini sepenuhnya hidup kita ada dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam menghadapi pergumulannya, Daud berseru kepada Allah. Daud sangat yakin bahwa hanya Allah yang sanggup meluputkannya dari segala persoalan yang mendera hidupnya. Daud tidak mengandalkan diri dan kekuatannya, bahkan tidak mencari tempat untuk meminta pertolongan yang lain, karena dia tahu bahwa hanya Allah lah tempat perlindungannya. Daud sadar akan keterbatasannya, sehingga ia bersandar pada kuasa Allah. Hal itulah yang mendorongnya berseru kepada Allah, bukan dengan kata-kata semata, tetapi dengan iman, dan dalam tindakannya ia mengikuti firman Tuhan. Daud menyerahkan kehidupannya kepada kehendak dan rencana Allah, agar tetap berlaku setia kepada apa yang Allah kehendaki, sekalipun ia berada dalam kesesakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghayati firman Tuhan saat ini, kita diberi pesan bahwa tetaplah hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman Allah, sebab tugas dan keberadaan kita di dunia ini adalah menyaksikan dan menyatakan identitas keimanan kita melalui tingkah laku keseharian kita. Tidak sedikit anak-anak Allah yang kehilangan identitas keimanannya hanya karena tuntutan kehidupan,
Bahkan ada yang meninggalkan Allah karena tak mampu bertahan berserah kepada Allah saat menghadapi pergumulan hidupnya. Roh Kudus kiranya terus menolong kita untuk berserah kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur dari perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Sungguh kasih dan kesetiaan Tuhan terus kami rasakan. Karena itu dalam menghayati firman Tuhan, kami mohon kiranya kami tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman Tuhan, karena tugas dan keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini adalah juga menyaksikan dan menyatakan identitas keimanan kami melalui tingkah laku keseharian kami. Tolonglah kami untuk terus mampu bertahan berserah kepada Allah saat menghadapi berbagai situasi dan keadaan hidup. Diberkatilah kami semua dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Anak-anak terus ditopang untuk senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan, juga terus menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Mereka kiranya sukses berhasil dalam Tuhan Yesus. Diberkatilah kiranya setiap orang tua untuk terus berjuang melakukan peran di tengah-tengah keluarga. Bahkan orang tua kami dalam masa tuanya akan senantiasa dijaga, ditopang, dilindungi oleh Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Karena itu kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di perjalanan hidup apapun yang kami jumpai, Tuhan setia menyatakan kuasa kasih dan berkat-Nya bagi masing-masing hidup kami. Diberkatilah gereja Tuhan untuk terus menyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami untuk juga terus memimpin kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini untuk tetap menyatakan keadilan dan kebenaran. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia untuk juga senantiasa menghayati kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dan mampu bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kami jumpai, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, kami percaya hidup kami berada dalam kuasa, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk dosa-dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah semangat, tetap beraktivitas hari ini dalam sukacita Tuhan Yesus, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.